Halo, balik lagi di Podcast Noise. Podcast ngobrolin opini, inspirasi, dan sampai emosi. Dan kalau lo udah dengerin episode sebelumnya, ya lo pasti tahu kita lagi ngobrolin soal mimpi. Terutama mimpi punya mobil impian, tapi dengan satu syarat penting, cara yang halal. Dan jujur ya, setelah gue rekam episode yang kemarin itu, gue gak bisa langsung move on. Kayak ada yang masih ganjel, masih banyak yang pengen gue omongin. Karena realitanya tuh lebih ribet dari sekadar jangan lupa cara halalnya. Gue jadi mikir lagi ya, zaman sekarang tuh banyak orang kelihatan sukses dari luar, mobilnya keren, rumahnya gede, liburannya rutin. Tapi lo tahu gak sih, banyak dari mereka yang sebenarnya kosong, lelah, bahkan kadang nyesel. Bukan karena mimpi mereka yang salah, tapi karena caranya ngeburu mimpi itu yang bikin mereka kehilangan arah. Jadi di episode kali ini, gue pengen ngajak lo buat ngobrol lebih dalam lagi tentang kenapa hidup halal itu terasa makin berat di zaman sekarang, kenapa kita sering merasa tertinggal, bahkan ketika kita sebenarnya lagi jalan di jalur yang bener. Gue inget banget, pernah ada satu momen waktu scroll TikTok tengah malam. Lo pasti pernah ngalamin ini juga. Tiba-tiba muncul video orang yang bilang gini, gue bisa beli Mercy dari jualan kaos dalam 2 bulan. Lo juga bisa, asal mau kerja keras. Dan saat itu gue langsung kepikiran, gue kerja keras juga, kenapa gak bisa beli Mercy ya? Tapi makin kesini gue sadar, yang sering ditampilin itu hasilnya doang. Gak ada tuh yang cerita betapa hancurnya mental mereka pas prosesnya. Gak ada yang cerita soal utangnya, tekanan, relasi yang dikorbankan, tidur yang tinggal 2 jam, dan kadang cara-cara abu-abu yang mereka tempuh. Iya, cara abu-abu. That's you know lah. Jujur ya, hidup di jalur halal itu gak selalu instan, gak selalu viral. Dan karena itu, kita jadi kelihatan kayak yang gak ngapa-ngapain, padahal lagi nahan godaan tiap hari. Godaan buat shortcut, contohnya lagi kerja, wah ada duit tuh di berangkas, gue punya aksesnya, gue ambil apa ya, 1 miliar. Terus godaan buat ikut-ikutan, si A berhasil ngutil tuh, gue ikut apa ya. Terus godaan buat jadi orang lain demi kelihatan berhasil. Yang ini sih miris banget ya. Soalnya menghilangkan jati diri sendiri demi untuk jadi seperti orang lain. Gue juga pernah kepikiran buat flexing biar kelihatan keren. Kayak mungkin kalau gue tunjukin motor gue, orang-orang bakal lebih dengerin podcast ini. Atau kalau gue pamerin tabungan gue, orang-orang bakal lebih percaya gue tahu jalan sukses. Tapi pertanyaannya, apakah validasi itu worth it buat dikorbanin dengan idealisme gue sendiri? Flexing itu bukan cuma soal pamer, tapi kadang
itu teriakan dari orang yang lagi haus banget pengakuan. Dan lo tahu yang lebih nyakitin? Kadang flexing itu justru bikin lo makin kesepian. Mungkin hari ini lo lagi ngerasa kecil, ngerasa gagal karena belum punya mobil, belum bisa beliin rumah buat orang tua, belum bisa ngasih bukti nyata buat semua pengorbanan lo. Tapi percaya deh, selama lo masih jalanin semuanya dengan cara yang halal, lo gak kalah, lo cuma belum sampai. Dan bukan berarti yang lain itu lebih duluan karena lebih hebat. Kadang mereka cuma milih jalan yang lebih pendek, yang bisa jadi gak seaman kelihatannya. Gak seaman. Gue pernah denger satu kalimat dalam banget. Gini, yang penting bukan seberapa cepat lo sampai ke mimpi lo, tapi gimana caranya lo tetap jadi diri lo sendiri selama di jalan itu. Dan buat gue, kalau suatu hari gue berhasil punya mobil impian, terus gue tahu itu semua hasil dari kerja keras dan dari usaha halal, dan gak ada satupun yang harus gue tutup-tutupi, gue rasa itu bakal jadi mobil yang paling bermakna sepanjang hidup gue. Jadi buat lo yang lagi jalanin usaha, lagi kerja keras, lagi ngelawan godaan shortcut, gue doain lo kuat, gue doain lo sabar, dan gue doain semoga lo dapat mobil impian lo, rumah impian lo, hidup impian lo, tapi jangan lupa cara halalnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap jaga arah, jaga nilai, dan jaga hati lo. Gue pamit dulu.